Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjih wa sanna bi sunnatih wa ihtada bihadih ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada beserta jajaran yang kami hormati, para guru besar, para dosen maupun pamong yang kami takzimi, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi yang cerah ini. Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya salah seorang ulama yang faqih dalam syariat sekaligus juga ahli dalam ilmu kedokteran, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyampaikan, sesungguhnya rasa kenyang itu melemahkan tubuh, membuat tubuh lebih bekerja keras, menghabiskan energinya untuk mencerna makanan-makanan tersebut, lalu menumpuknya menjadi sesuatu yang membuat seorang manusia mengantuk dan malas bergerak. Sedangkan rasa lapar itu, kata beliau, menjadikan pikiran menjadi tajam, menjadikan hati menjadi jernih, dan menjadikan gerak menjadi lincah. Nah, ini mungkin statement beliau ada yang kita setujui berdasarkan pengalaman secara empirik, tapi mungkin juga ada yang mosok gitu ya, karena secara akal sehat mungkin lapar kok malah lebih produktif, itu agak unik juga pernyataan beliau. Tetapi pada dasarnya kita yang selama ini merasa bahwa dengan Ramadan kita menjadi lebih kurang produktif, pada dasarnya mungkin karena kita tidak memenuhi sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mempersiapkan Ramadan. Kalau kita cermati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersiapkan fisik ya secara tidak langsung sejak bulan Rajab. Beliau sudah mulai memperbanyak puasanya, lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain yang sebenarnya Rasulullah juga banyak berpuasa. Paling tidak beliau berpuasa itu dalam sunnah yang ditekankan adalah hari Senin, hari kelahiran beliau, hari Kamis, hari di mana amal-amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, hari Ayyamul Bidh, hari-hari putih, tiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu di bulan-bulan biasa, paling tidak itulah puasa beliau. Nah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha memberi kesaksian bahwa di bulan Rajab Rasulullah SAW memperbanyak puasanya dibandingkan bulan-bulan yang lain itu. Jadi kalau bulan-bulan yang lain itu ya kira-kira 2 kali 4 itu 8, 8 ditambah 3, kira-kira 10-11 hari. Begitu ya, yang kemudian beliau berpuasa, berarti di bulan Rajab lebih dari itu. Nah, kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bersaksi,
tidak pernah Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut difardukan bagi kita semua, dan tidak kudapati puasa beliau yang lebih banyak di luar bulan Ramadan dibandingkan di bulan Sya'ban. Jadi kalau tadi di bulan-bulan yang lain sekitar 10-11 hari, di bulan Rajab lebih banyak dari itu, di bulan Sya'ban itu jumlahnya mendekati Ramadan. Jumlahnya mendekati sebulan penuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Dengan cara ini tentu beliau menjadi sangat terbiasa dengan kondisi puasa itu, sehingga kita ini biasanya tidak produktifnya di Ramadan disebabkan karena penyesuaian diri. Biasanya di awal-awal gitu ya, karena masih menyesuaikan ritme jam istirahat, ritme jam makan, ritme secara metabolisme biologis kita. Sehingga kemudian yang terjadi agak ada kekacauan di awal-awal Ramadan karena tidak dipersiapkan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan puasa-puasa beliau di bulan Ramadan dengan puasa-puasa di bulan sebelumnya, terutama Rajab dan Sya'ban itu. Sehingga memang ya kadang-kadang apa yang kita alami di awal Ramadan, yang kemudian kita menjadi istilah anak muda sekarang mager, ya, lemes, kemudian menjadi mengurangi aktivitas, ya, mengurangi kegiatan, mengurangi produktivitas kita. Nah, sayangnya kemudian sering ini terbawa selanjutnya ke hari-hari selanjutnya juga terbawa kemagerannya, kelemesannya dan lain sebagainya karena kita tadi tidak membiasakan diri sejak sebelumnya. Makanya kenapa memperbanyak bulan Sya'ban mengisinya dengan puasa itu menurut Imam Nawawi adalah bagian sunnah yang penting, sebagaimana semua sunnah yang utama mengiringi ibadah-ibadah yang fardu yang agung. Salat itu kata beliau ada sunnah qobliyahnya, ada sunnah ba'diyahnya. Maka puasa Ramadan yang fardu itu juga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ada sunnah qobliyahnya, ada sunnah ba'diyahnya. Kalau sunnah ba'diyah kita ketahui puasa 6 hari bulan Syawal gitu ya. Puasa 6 hari bulan Syawal karena siapa yang menyempurnakan puasa Ramadannya kemudian menyusulinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka akan ditulis baginya sebagai puasa setahun penuh. Ya karena memang umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu amal-amalnya dilipat gandakan 10 kali dibandingkan umat-umat yang lain. Maka kalau 30 atau 29 hari Ramadan ditambah dengan 6, yaitu sekitar 35 atau 36 hari, itu dihitung setara dengan puasa setahun penuh karena dilipatkan 10 kali lipat. Nah, bagaimana dengan sunnah qobliyahnya Ramadan? Nah, sunnah qobliyahnya Ramadan itu kata Imam An-Nawawi adalah dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tanpa ketentuan yang tertentu berapakah jumlahnya. Karena Nabi SAW dikisahkan oleh Bunda Aisyah memperbanyak dalam jumlah yang tidak tertentu. Artinya hanya kemudian yang dimakruhkan oleh Nabi SAW adalah 1 hari atau 2 hari, yakni Yaumus Syak, hari yang diragukan apakah dia sudah masuk Ramadan ataukah masih di bulan Sya'ban, tergantung kemudian bagaimana hasil ru'yatnya pada masa itu. Nah, Yaumus Syak ini menurut Imam Nawawi kenapa tidak disarankan puasa? Di antara keutamaannya adalah untuk membuat kita memisahkan antara puasa yang sunnah dengan puasa yang fardu, ya, supaya kita kemudian bisa menghayati keutamaan masing-masingnya. Sebagaimana ketika Rasulullah menyebut sebaik-baik puasa itu puasanya Daud alaihi salam, sehari berpuasa sehari tidak, itu kata Imam An-Nawawi adalah hikmahnya supaya kita merasakan nikmatnya puasa, tapi juga tidak melupakan nikmatnya tidak berpuasa, sehingga kemudian nikmatnya puasa terasa lebih lagi. Karena sesuatu kalau dijalankan terus-menerus itu bisa menghasilkan rasa jumud, rasa bosan, rasa hampa, rasa meaningless, ya, tidak ada pemaknaan yang bisa kita lakukan. Dengan berpuasa Daud itu sehari berpuasa sehari tidak, kata beliau ini hikmahnya adalah membuat orang merasakan nikmatnya puasa
tanpa kemudian kehilangan nikmatnya ketika tidak berpuasa. Yang nikmat ketika tidak berpuasa itu juga akan menguatkan nikmat puasa di hari berikutnya, demikian yang seterusnya. Ini ya di antara ya, hikmah yang luar biasa dari sunnah-sunnah yang kemudian ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Jadi mungkin sebagai evaluasi kita, kalau tahun ini kita belum mempersiapkan ya Ramadan kita dengan juga persiapan fisik berupa puasa yang dijalankan pada bulan-bulan sebelumnya, maka tahun depan insya Allah mudah-mudahan kita berkesempatan untuk itu. Karena ini bagian penting dari kemudian mengasah produktivitas Ramadan kita, menjaga etos kerja kita di bulan Ramadan dan menjaga kekuatan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditinjau dari sunnah yang dilakukan Nabi SAW di dalam ibadah puasa itu sendiri juga kita akan menemukan ya bagaimana Rasulullah menjaga produktivitasnya. Jadi bagaimana kemudian misalnya beliau memerintahkan, mensunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Dalam mengakhirkan makan sahur pun ya kalau kita lihat yang dikonsumsi Rasulullah SAW seperti yang diceritakan oleh bunda kita Aisyah, itu beliau ya memperbanyak makannya itu tepung syair. Tepung syair ini tepung yang roti ya dari tepung yang tepungnya ini tidak diayak, tidak dipisahkan antara hasil tumbukannya yang bersih dengan dedaknya ya, dengan serat-serat dedaknya. Jadi ya dulu ini dianggap roti yang kelas rendah, tapi sekarang malah dicari karena ini dianggap lebih sehat ya, karena serat-serat pangannya ya, dietary fibernya masih ada. Jadi Rasulullah SAW ternyata mengonsumsi makanan yang kemudian secara mungkin ilmu kesehatan modern adalah makanan yang justru sangat sehat dengan itu. Kemudian dalam berbuka puasa beliau juga tidak tergesa-gesa menyegerakan dengan air putih atau 1 atau 3 butir kurma. Kemudian beliau menyelainya dengan sholat maghrib terlebih dahulu, baru kemudian menikmati hidangan yang lebih besar. Ini kemudian menjadi satu gambaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul melatih ya, mengajarkan kita untuk melatih, mengontrol hawa nafsu kita di saat berbuka puasa. Banyak di antara kita sukses mengontrol hawa nafsu ketika puasa, tetapi gagal mengontrol hawa nafsu ketika berbuka puasa, gitu ya. Padahal seharusnya itu satu paket, gitu. Ketika kemudian kita menjelang buka itu memang apalagi kalau jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, gitu ya. Seakan semua mau dibeli, semua nanti akan dimakan ketika berbuka puasa. Padahal nanti sebenarnya memakan 1 atau 2 jenis ya untuk takjil kita saja itu sebenarnya sudah meredakan semua keinginan-keinginan dahsyat yang tadinya menggebu-gebu untuk mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu gitu. Nah makanya tapi yang sering tidak terkendali adalah belanja dan masaknya gitu. Ini mau dibeli, ini mau dibikin, ini mau di segalanya. Sekarang yang dibayangkan adalah ketika berbuka puasa semuanya akan lezat gitu. Padahal ya seperti yang dicontohkan Nabi SAW, pada akhirnya bahkan seteguk air putih pun itu sudah meredakan semua keinginan-keinginan yang tadinya bergejolak. Pengen kolak, sekaligus pengen es buah, sekaligus pengen es koktel, sekaligus pengen gorengan, sekaligus pengen siomay, pengen dimsum, macam-macam gitu ya. Itu yang keinginannya luar biasa beraneka ketika belum berbuka puasa, tetapi ya begitu seteguk air putih sudah membasahi kerongkongan, zahabat dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, itu ternyata kemudian membuat kita sudah sangat rileks, tidak lagi menggebu-gebu seperti tadi. Nah, maka mengendalikan diri di dalam menjelang berbuka dan berbukanya ini juga menjadi salah satu poin penting ya, karena tadi ketika kemudian kita makannya berlebihan pada saat berbuka puasa juga akan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, memberati pencernaan kita dan kemudian justru menghasilkan rasa lemas dan rasa kantuk dan ya, tidak produktif di
waktu berikutnya. Dipakai untuk mengerjakan sesuatu itu tentu tidak nyaman ketika kemudian perut terlalu kenyang, perut terlalu penuh. Ya habis tarawih, mungkin di antara Bapak Ibu mau memeriksa bimbingan skripsi atau bimbingan tesis atau bimbingan disertasi, mau membaca dan menyusun karya tulis untuk jurnal dan lain sebagainya, pasti sudah sangat tidak nyaman sekali gitu. Pasti sudah sangat menjadi berat karena tadi terbebani oleh pencernaan yang terlalu penuh. Nah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita ketika mempelajari satu petunjuk ibadah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mempelajari berbagai sunnah-sunnah yang mengiringinya. Karena sunnah-sunnah Rasulullah SAW pada hakikatnya ketika mengiringi satu petunjuk ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah pendukung, penyokong, dan bahkan menjadi faktor yang menopang kekuatan untuk mengamalkan gaya hidup Rasulullah SAW yang tentu penuh dengan pengabdian dan penuh dengan produktivitas yang luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapati dalam sejarahnya Ramadan ini menjadi juga bulan yang sangat produktif di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beserta beliau ataupun yang sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi apa yang disebut sebagai Ghazwatu Badril Kubra atau perang Badar besar yang pecah antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Quraisy dipimpin Abu Jahal dan tokoh-tokoh lainnya. Tentu perang ini sebenarnya dipicu oleh rencana kaum muslimin ya pada saat itu untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb yang pulang dari negeri Syam menuju kembali ke Makkah. Ini perlu banyak diberikan pelurusan terkait pemahamannya. Seakan-akan kemudian dikesankan kaum muslimin itu boleh atau berhak menghadang kafilah dagangnya orang kafir. Tidak. Kafilah dagangnya Abu Sufyan itu kejadian khusus, di mana kafilah dagang Abu Sufyan ini sebagian besar modalnya diambil dari harta-harta yang ditinggalkan kaum muslimin ketika hijrah, termasuk harta-harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy dari kaum muslimin yang hijrah, seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kemudian juga keluarga Abdurrahman bin Auf ya, kemudian keluarganya Sayyidina Utsman bin Affan, keluarganya Abu Bakar As-Siddiq sebagiannya, dan keluarganya Talha bin Ubaidillah ya, keluarganya Zubair bin Al-Awwam. Ini adalah harta-harta yang pada hakikatnya milik kaum muslimin. Makanya Rasulullah itu bahkan sejak Abu Sufyan mau berangkat menuju negeri Syam, ketika masih bawa modal saja sudah berniat untuk menghadang kafilah Abu Sufyan ini, karena memang betul-betul di dalamnya terdapat hak-haknya kaum muslimin yang telah dirampas dan disita secara zalim oleh orang-orang Quraisy pada saat mereka berhijrah sebelumnya. Nah, sehingga kita mendapati ya tidak semua kafilah dagang Mekah itu dihadang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Hanya kafilah dagangnya Abu Sufyan, karena memang yang secara legalitas ya berhak Rasulullah menghadang adalah kafilah dagang Abu Sufyan yang modalnya berasal dari kaum muslimin ini. Kemudian ketika kepulangan ya itu ya ketika berangkat itu lolos kafilah dagang Abu Sufyan ini dari penghadangan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi ketika pulang mereka berusaha lagi, Nabi SAW dan para sahabat berhimpun untuk kemudian mencoba mengambil hak mereka yang dibawa oleh kafilah dagang Abu Sufyan ini. Rasulullah SAW disertai kira-kira 313 sahabat. Ya di antara mereka ya tentu ini bukan pasukan profesional ya pada saat itu. Ini para sahabat yang bahkan pada saat itu dikatakan satu unta itu dinaiki gantian berlima gitu ya. Siapa yang capek ya naik ke unta gitu ya, kayak rombongan relawan aja gitu ya, rombongan relawan yang kemudian satu sama lain itu saling membantu, dan waktu itu satu unta itu dinaiki berlima dengan mereka memiliki pedang-pedang yang dari kualitas rendah ya, banyak yang berkarat juga gitu ya. Kemudian perisai-perisai yang sudah koyak gitu ya. Ada yang memakai baju besi itu cuma beberapa orang saja, yang lain hanya memakai baju biasa bukan baju perang.
Sementara ketika itu Abu Sufyan bergegas mendengar kabar dia akan dihadang lagi, mengirimkan utusan ke Makkah dan menyampaikan apakah kalian rela ya apa yang kalian usahakan ini diambil begitu saja oleh Muhammad dan orang-orangnya gitu. Lalu Mekah pun membentuk pasukan besar berkekuatan 1.000 orang dipimpin oleh Abu Jahal Amr bin Hisham sendiri yang waktu itu menjadi sangat bersemangat ya memanfaatkan momentum ini untuk menghancurkan Rasulullah SAW dan para pengikutnya selama-lamanya. Nah, pada saat itu ada kejadian yang menarik yaitu Utbah bin Rabi'ah dan keluarganya. Utbah bin Rabi'ah itu sudah sekitar 2 tahun mencoba bersikap netral, artinya tidak memusuhi Rasulullah dengan sengit. Karena ketika dia menjadi utusan Quraisy untuk membujuk Rasulullah SAW mengakhiri dakwah atau menghentikan dakwah, ya Utbah ini datang langsung menghardik dan menunjuk-nunjuk muka Rasulullah SAW. Hai Muhammad, mana yang lebih baik, kau atau bapakmu? Mana yang lebih baik, kau atau kakekmu? Dan seterusnya. Jadi hardikan-hardikan dengan tajam dan omongan yang sangat menyakitkan ditujukan kepada Rasulullah oleh Utbah pada saat itu. Rasulullah menyimak, Rasulullah mendengarkan dengan sikap yang sangat baik ya sampai akhir tidak menyela, tidak membantah, tidak memotong, ya menyimak betul-betul mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak membuang muka sedikit pun ya meskipun beliau dihardik-hardik ditunjuk-tunjuk mukanya. Beliau tunjukkan adab untuk mendengarkan orang tua ini sampai selesai. Ketika kemudian Utbah sudah selesai berbicara dan ya namanya orang tua mulai ngos-ngosan, ya, Rasulullah Muhammad SAW menunggu sampai Utbah ini tenang, kemudian beliau SAW bersabda, apakah engkau sudah selesai wahai Abul Walid? Apakah anda sudah selesai wahai Abul Walid? Ya, dengan panggilan kehormatan beliau bertanya, apakah anda sudah selesai wahai Abul Walid? Kata Utbah, iya saya sudah selesai. Kata Rasulullah SAW, bukankah tadi ketika anda berbicara saya mendengarkan anda? Kata Utbah, betul. Maka sekarang apakah ketika saya akan menjawab apa yang anda sampaikan, anda berkenan untuk mendengarkan saya? Kata Utbah, ya tentu, itu fair. Tadi saya bicara, anda mendengarkan, sekarang giliran anda bicara, saya akan dengarkan. Nah, ketika Utbah bin Rabi'ah mendengarkan, Rasulullah membaca, ya, waktu itu di sebagian riwayat disebut surah At-Tur, wa kitabim mastur dan seterusnya. Dan pada saat itu Utbah bin Rabi'ah ini terpesona ya kepada apa yang dibaca Rasulullah SAW. Setelah selesai dia berdiri kemudian meninggalkan Rasulullah dalam keadaan masih tertakjub-takjub pada Al-Quran. Dia mengatakan ini bukan perkataan manusia, bawahnya memberikan kita gambaran akar yang sangat kokoh yang tidak bisa dirubuhkan, sementara bagian atasnya dia berbuah, buahnya sangat manis ya. Kemudian dia menemui orang-orang Quraisy mengatakan, demi Allah aku berpendapat mulai sekarang jangan kita musuhi Muhammad terlalu keras. Biarkan dia dengan urusannya. Kalau dia harus binasa, biarkan Muhammad binasa di tangan orang-orang Arab lain. Jangan kotori tangan kita dengan persaudaraan kita dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tetapi kalau Muhammad nanti menang dengan urusannya, Muhammad jaya dengan urusannya, kemenangan dan kejayaan Muhammad pasti juga akan menjadi kemenangan dan kejayaan kita. Waktu itu Abu Jahal mengatakan, demi Allah laki-laki ini telah kena sihirnya Muhammad pula, gitu ya. Laki-laki ini telah terpengaruh pula oleh apa-apa yang dikatakan oleh Muhammad. Jangan dengarkan dia. Maka kata Utbah ketika itu, ini hanya pendapatku, kalian ikuti silahkan, tidak pun tidak mengapa. Dan selama 2 tahun itu Utbah bin Rabi'ah berusaha netral, tidak terlibat di dalam permusuhan kepada Nabi SAW secara sengit. Nah pada saat perang Badar, ya berarti sudah 4 tahun ya, sejak tahun ke-11 Bi'tsah ya. 2 tahun sebelum hijrah, ditambah 2 tahun sudah hijrah. 4 tahun dia berlaku netral itu. Kemudian Utbah ini enggan untuk berangkat perang Badar. Ya, tapi inilah pentingnya kita memilih teman yang baik ya, dan berbahayanya teman yang buruk itu, karena ketika Utbah dan keluarganya menahan diri tidak ingin ikut perang Badar, maka Abu Sufyan itu mengirimi Utbah gaun pengantin perempuan yang ada rinda-rinda hiasannya. Kemudian menitipkan pesan, wahai Utbah, kamu memang
lebih pantas memakai gaun pengantin perempuan ini daripada memakai baju zirah untuk berperang. Ya, gara-gara diprovokasi pakai baju pengantin, ya, gaun pengantin perempuan itu, ya Utbah langsung kemudian memakai baju zirah perangnya dan kemudian berangkat paling depan. Mereka harus tahu bagaimana Utbah bin Rabi'ah dan keluarganya adalah kesatria-kesatria paling pemberani di tengah orang-orang Quraisy gitu ya. Itu yang dikatakan oleh Utbah. Tragisnya adalah Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Dia, putranya, adiknya, adalah 3 orang pertama yang tewas di medan perang Badar karena mereka melayani tantangan duel, ya, yang kemudian pada saat itu ya kaum muslimin yang keluar untuk berduel adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib yang juga adalah sepupu Nabi SAW. Jadi 3 orang kerabat Nabi, Hamzah, Ali, dan Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib melawan Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah yang tentu 3-tiganya langsung ya bersimbah darah di medan perang Badar itu berhadapan dengan 3 jagoan kaum muslimin. Jadi ya inilah di antara ironinya perang Badar apa yang terjadi pada Utbah, dan apa yang terjadi pada Utbah ini menjadi dendam yang terbawa sampai perang Uhud, di mana di perang Uhud Hindun binti Utbah memerintahkan Wahsy untuk membunuh Hamzah dengan lembingnya, lalu membelah ya dada Hamzah dan kemudian mengeluarkan jantungnya dan mengunyah-ngunyahnya sebagai pembalasan dendam atas kematian ayah, paman, dan juga saudaranya, ya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Pada perang Badar ini Nabi SAW bersama para sahabatnya ya menunjukkan produktivitas luar biasa. Ya, kita tidak membayangkan bahwa Nabi SAW itu hanya ya turun perang saja, tapi kita bisa memperhatikan kisahnya seperti yang direkam oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam Al-Manhaj Al-Haraqi li Siratin Nabawiyah. Perang Badar itu banyak kerja keras pra-perangnya. Ketika itu ya Nabi SAW sudah memilih sebuah lokasi untuk bertahan di Badar, itu di tempat yang merupakan dataran tinggi, perbukitan pasir yang cukup tinggi, karena aksioma perang klasik ya kalau kita berada di tempat lebih tinggi itu mudah menyerang tapi sulit diserang ya. Jadi aksioma perang klasiknya kalau kita berada di tempat yang lebih tinggi mudah bagi kita untuk melemparkan tombak, menembakkan anak panah, menggelindingkan batu, ataupun berbagai macam persenjataan yang lain ketika diserang. Tetapi menjadi kesulitan bagi musuh untuk menembakkan panahnya ke atas ataupun meluncurkan tombaknya ke atas karena mereka melawan gravitasi, sekaligus juga mereka tidak akan bisa menggunakan barang-barang berat dan berbahaya lainnya untuk menyerang ke atas. Ini pertimbangan kenapa Nabi SAW memilih tempat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat Al-Habab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu yang berbisik ke telinga Nabi SAW, "Mohon maaf ya Rasulullah, ini berdasarkan wahyu, memilih tempat ini berdasarkan wahyu atau pertimbangan engkau semata sebagai seorang panglima perang?" Nabi SAW tersenyum kemudian mengatakan kepada Habab, "Ini adalah pertimbanganku semata-mata." Ya, jadi bukan karena wahyu dari Allah. Allah tidak menurunkan petunjuk khusus, pilihlah tempat ini, tidak. Ini pertimbanganku semata-mata. Nah, ini adabnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya. Kalau sudah wahyu ya sudah. Tetapi kalau itu adalah pendapat Rasulullah pribadi, mereka berani untuk mengajukan apa yang menjadi usul dan inisiatif mereka. Habab bin Al-Mundhir kemudian memberikan satu usulan yang sangat luar biasa. Beliau menjelaskan, di Badar ini saya tahu tempat ini karena saya sering melewati tempat ini, ada 4 sumur mata air ya Rasulullah. Ini berjajar ke depan ya, ke arah kota Makkah. 4 sumur ini ya kemudian diusulkan oleh Habab bin Al-Mundhir, sumur pertama diambil airnya, lalu kemudian ditutup dengan pasir dan bebatuan. Sumur kedua juga diambil airnya, kemudian ditutup dengan pasir dan bebatuan. Sumur ketiga diambil airnya, tapi dibiarkan tersisa sedikit air di situ. Sumur keempat dibikin kubu-kubu sebagai persediaan air kaum muslimin dengan ditambahi air dari sumur kedua, sumur pertama, kedua, dan ketiga tadi. Inilah usulnya Habab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu pada saat itu.
Nah, usul ini diterima oleh Nabi SAW karena memang ini ada dampak psikis yang dahsyat ya untuk kemudian menentukan jalannya perang selanjutnya. Jadi pasukan Quraisy dari Mekah ini ketika mencapai Badar, mereka sudah mengharapkan wah akan ketemu sumur, akan bisa mengisi perbekalan air mereka. Tapi begitu menemui sumur pertama itu sudah ditutup dengan pasir dan batu, ya mereka kemudian menjadi sangat kecewa, ya down mentalnya. Ya, kita nggak kebagian air. Ada orang yang tahu mengatakan tenang, di depan masih ada satu sumur lagi. Mereka pun menuju ke sumur kedua. Ternyata juga tidak ada airnya. Maka ya ini sudah mulai desperate ya, mulai setengah putus asa ketika mendapati sumur kedua tidak ada airnya. Kemudian masih ada harapan tapi kecil. Mereka melangkah gontai pelan-pelan ke arah sumur yang ketiga. Ternyata sumur ketiga ada sedikit air. Nah, karena airnya sedikit, tapi karena dari tadi tidak ketemu air, baru ketemu itu euforia. Jadi pasukan yang depan, air gitu. Sementara kemudian yang membutuhkan air ini 1.000 orang, banyak sekali. Akhirnya mereka berebut dan di antara mereka sendiri terjadi persaingan untuk mendapatkan air dan bahkan kemudian perselisihan dan satu sama lain saling berkelahi untuk mendapatkan air tersebut. Sementara kaum muslimin dengan tenang berada di sumur keempat dan telah membangun kubu-kubu di situ, kemudian mereka memegang takbir dan syiarnya sehingga ini menjadi ar-ru'ab ya. Allah Subhanahu wa taala itu kata Nabi SAW memberiku kemenangan dengan ar-ru'ab. Ar-ru'ab itu diberikannya rasa gentar di dada musuh ya terhadap aku dan pasukanku ya. Nah, di antara sebab ar-ru'abnya sangat kuat pada saat itu di dalam perang Badar itu karena betul-betul ya karena strateginya yang diusulkan Habab bin Al-Mundhir ini membuat ya pasukan Quraisy betul-betul shock ya karena mereka tidak mendapatkan air, dapat air sedikit jadi rebutan dan kemudian satu sama lain mereka saling berkelahi sendiri karena memperebutkan air. Ternyata musuh mereka Rasulullah dan para sahabat sangat kompak pada saat itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah menurunkan ya berbagai mukjizat pada perang Badar ini, termasuk diantaranya adalah bagaimana diturunkan ya hujan untuk membasuh mereka dan diberikan oleh Allah kepada mereka amanatan nu'as, rasa tentram sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Orang biasanya kalau menghadapi kepanikan tentu akan kesulitan tidur. Orang kalau kemudian menghadapi situasi yang genting tentu nggak bisa tidur. Tapi para sahabat Nabi SAW ini diberikan istirahat yang betul-betul cukup oleh Allah untuk segar nanti. Karena habis tidur itulah turun hujan yang rintik-rintik membasuh mereka sehingga ya benar-benar ya habis istirahat total bisa tertidur padahal musuh ya itu sudah bergerak di depan tapi mereka begitu tenang tertidur lalu Allah bangunkan mereka sekaligus sucikan mereka dengan hujan yang turun dan hujan yang turun di situ tentu bukan sesuatu yang sering terjadi ya ini tempat yang sangat rendah ya curah hujannya sepanjang tahun, tapi pada saat itu turun hujan memberikan kesegaran yang luar biasa kepada kaum muslimin dan kemudian mereka siap untuk berhadapan dengan orang-orang musyrik itu dengan semangat yang luar biasa. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini satu gambaran salah satu sirah di dalam bulan Ramadan yang kita lihat adalah bagaimana terjadinya perang Badar menjadi peristiwa bersejarah di kalangan umat Islam. Peristiwa di dalam sirah lain yang juga terjadi bulan Ramadan adalah peristiwa Fathu Makkah ya. Peristiwa pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah yang pada tahun itu tahun ke-8 Hijriah baru berjalan 2 tahun efektif perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu klausul utama perjanjian Hudaybiyah adalah gencatan senjata selama 10 tahun tidak boleh saling menyerang. Nah, ternyata klausul yang dulu dikhawatirkan Umar bin Khattab itu, nah kalau kita 10 tahun nggak bisa nyerang Mekah nanti seperti apa nasib dakwah gitu ya. Nah kemudian Abu Bakar As-Siddiq pada saat Hudaybiyah itu menenangkan Umar dengan mengatakan kita lihat saja nanti siapa yang lebih tidak tahan untuk menyerang duluan. Nah pada saat perjanjian Hudaybiyah itu ada pihak-pihak yang bergabung dengan masing-masingnya. Di antaranya Bani Bakr, satu suku penggembala besar yang ada di selatan kota Makkah itu bergabung dengan Quraisy. Sementara Khuza'ah, suku penggembala lain yang juga terkenal dengan kepiawaiannya berperang di atas kuda, itu bergabung dengan Rasulullah SAW. Jadi di sini ada 2 kekuatan yang
bergabung di dalam persekutuan masing-masing, dan sesuai klausul perjanjian siapapun yang melanggar perjanjian itu baik dari pihak utama maupun pihak sekutunya maka dianggap pelanggaran secara total. Dan ternyata pada tahun ke-8 Hijriah, 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah itu, Bani Bakar menyerang sebuah mata air yang di situ terdapat orang-orang Khuza'ah yang sedang mengambil air dan memenuhi kebutuhan mereka. Ya, menghasilkan korban yang tewas beberapa orang, sehingga pada saat itu Budail bin Warqa al-Khuza'i, pemimpin suku Khuza'ah, langsung kemudian naik ke atas untanya mendengar kabar itu, segera bergegas untuk menghadap kepada Nabi SAW di Madinah. Jadi Budail bin Warqa al-Khuza'i ini, ya, kepala suku Khuza'ah, tentu tahu ini pelanggaran, ya, bisa dihukum Bani Bakar karenanya. Tapi kalau dia hanya bertindak terhadap Bani Bakar pasti akan dibela oleh Quraisy. Maka tentu seluruh, ya, sekutu harus bergerak bersama dengan kompak, ya, sehingga dia menghubungi Nabi SAW menuju ke Madinah. Abu Sufyan mendengar pelanggaran Bani Bakar itu langsung khawatir sekali. Dia sudah menduga Budail bin Warqa al-Khuzai akan segera ke Madinah untuk melapor kepada Nabi SAW. Tentu Jibril alaihissalam telah memberitahukan kepada Rasulullah kejadian tersebut, dan Abu Sufyan bergegas naik juga ke arah untanya, bergegas menuju Madinah. Dan untanya Abu Sufyan ini lebih gesit daripada untanya Budail bin Warqa al-Khuzai, sehingga Abu Sufyan mencapai kota Madinah terlebih dahulu dibandingkan Budail bin Warqa al-Khuzai. Dia mencoba untuk menjumpai Nabi SAW, ya, dengan menemuinya melalui putrinya Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ya, dan ternyata Ummu Habibah menyatakan, saya tidak tahu menahu tentang urusan politik di antara kalian. Ya, Rasulullah tidak pernah membicarakan hal ini dengan siapapun kecuali yang beliau ajak bicara. Kemudian Abu Sufyan mencoba untuk melobi Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, tolonglah, ya, kasihan penduduk Makkah. Ini kesalahan Bani Bakar, bukan kesalahan kami. Mintalah Muhammad agar memaafkan, ya, pelanggaran ini dan memperbarui perjanjian kita. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak punya kewenangan apapun tentang ini. Semua ada di tangan Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Sufyan menemui Umar radhiyallahu anhu. Wahai Umar, kamu yang didengarkan Rasulullah, pendapat-pendapatmu dibenarkan oleh Rasulullah. Ayolah, tolong sampaikan. Ini bukan kesalahan kami. Ini pelanggarannya oleh Bani Bakar. Kalau mau menghukum, hukumlah Bani Bakar. Kami akan dukung hukum Bani Bakar. Nah, kata Umar, apakah kamu sudah menjumpai Rasulullah SAW? Iya, tapi dia cuma diam. Apakah kamu sudah menjumpai Abu Bakar? Iya, kata Abu Bakar, itu urusan Rasulullah. Lalu buat apa kau temui aku, kata Umar? Itu memang urusan Rasulullah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi atau mengusulkan sesuatu kepada Rasulullah kalau beliau sudah memutuskan. Pulanglah, wahai Abu Sufyan. Tidak ada gunanya kamu di Madinah. Jadi waktu itu Abu Sufyan dengan putus asa berusaha kembali ke Makkah. Tapi dia juga setengah hati untuk kembali ke Makkah, sehingga nanti akan ditemui oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib di tengah perjalanan, dan nantinya diajak untuk masuk Islam. Jadi pada saat itu Budail bin Warqa al-Khuzai datang, dan Rasulullah mengatakan, menenangkan Budail, tenang, semua pasti akan ditangani dengan sebaik-baiknya. Beliau kemudian memanggil para sahabat untuk melakukan musyawarah, lalu disusunlah pasukan untuk kemudian bergerak ke kota Makkah. Nah, ternyata di antara sahabat yang diajak bermusyawarah tersebut, ada yang memiliki kekhawatiran tersendiri, karena dia punya banyak keluarga di kota Mekah yang tidak memiliki pelindung, sehingga dia menulis surat kepada keluarganya yang ada di kota Mekah ini. Namanya Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, surat ini dibawa oleh jariyah yang perempuan, bergegas menuju Makkah dengan berjalan kaki. Rasulullah mengetahui hal tersebut, memerintahkan Usamah bin Zaid dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengejar perempuan itu dan merebut surat itu sebelum jatuh ke tangan Quraisy. Ketika sampai pada wanita tersebut, ya, Usamah sudah ngancam-ngancam berulang kali agar wanita itu menyerahkan surat yang dibawanya. Ternyata wanita itu tetap bergeming, tidak mau mengaku. Ya. Kemudian Sayyidina Ali yang maju. Ya, Sayyidina Ali ini kan orangnya agak humoris, ya. Jadi kalau Abu Bakar itu lembut tapi teguh, kalau Umar itu keras tetapi penyayang, kalau Utsman itu kayak Abu Bakar tapi pemalu,
Kalau Ali itu kayak Umar tapi tambah satu unsur yang menarik, yaitu humoris ya beliau itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengancam perempuan itu dengan ancaman, kalau nggak kamu serahkan saya telanjangi kamu gitu. Nah, akhirnya wanita tersebut membuka gulungan rambutnya dan kemudian ternyata disitulah surat itu disimpan. Surat itu dibawa kepada Rasulullah dan kemudian Rasulullah memanggil Hatib. Wahai Hatib, apakah ini? Ya Rasulullah, Hatib sudah merasa pasti ini tentang surat yang dikirimnya sudah diketahui. Sungguhnya orang-orang tidak memiliki banyak keluarga di Mekah. Kalaupun ada, mereka adalah keluarga-keluarga kuat yang bisa melindungi keluarganya. Adapun keluargaku di Mekah tidak memiliki pelindung sama sekali. Maka maafkanlah aku ya Rasulullah. Aku tulis surat untuk mereka semata-mata agar mereka melindungi diri mereka, agar mereka menyelamatkan diri mereka. Kata Nabi SAW kepada Hatib, tapi surat ini wahai Hatib, kalau sampai jatuh ke tangan Quraisy, maka akan membuyarkan seluruh rencana kita. Sayyidina Umar sudah tidak tahan, dia cabut pedangnya mengatakan, wahai Rasulullah, biar aku bunuh si munafik ini yang telah membocorkan rahasia kita kepada musuh. Tidak wahai Umar, demi Allah tidak. Tidakkah kau tahu bahwa Hatib ini termasuk ahli Badr? Dan tidakkah kau tahu bahwa Allah barangkali sudah berfirman kepada ahli Badr, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, boleh jadi orang-orang yang termasuk ahli Badar itu Allah sudah berfirman kepada mereka, lakukan saja apa yang kalian mau karena aku sudah mengampuni kalian semua. Jadi Rasulullah mengampuni Hatib pada saat itu. Kemudian pasukan ini pun bergerak menuju ke kota Makkah dengan gegap gempita, dengan cepat, dengan gesit, dengan luar biasa. Pada satu malam ketika Rasulullah SAW sudah tiba di dekat kota Makkah dan berkemah, Abbas membawa Abu Sufyan bin Harb menghadap Nabi SAW. Di luar tenda Rasulullah dihadang oleh Umar. Abu Sufyan musuh Allah, kata Abu Umar. Kau menyerahkan nyawamu ke sini, biarlah aku segera membunuhmu untuk ku serahkan kepalamu kepada Nabi SAW. Abbas membentak Umar. Diam kau wahai Umar, dia dalam perlindunganku. Dia hendak masuk menemui Rasulullah untuk berislam. Padahal Abu Sufyan waktu itu belum niat berislam. Abbas bilang begitu gitu. Gitu kan. Kemudian Umar berkata, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, demi Allah, keislamanmu lebih aku sukai daripada keislaman Al-Khattab. Karena keislamanmu lebih disukai Rasulullah SAW daripada keislaman Al-Khattab. Silahkan wahai Abbas. Kemudian mereka masuk. Kemudian Abbas langsung menyikut Abu Sufyan. Cepat katakan bahwa engkau telah masuk Islam. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, wahai Abu Sufyan, apakah belum tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah? Kemudian Abu Sufyan bin Harb mengatakan, nah baiklah, saya bersaksi bahwa tidak ilah selain Allah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah belum tiba saatnya bagimu mengakui bahwa aku adalah utusan Allah? Abu Sufyan tengok kanan, tengok kiri, kalau tentang ini, jadi dia masih belum ridho mengakui bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Kalau tentang ini, tapi kemudian Abbas menyikutnya lagi, cepat katakan. Kemudian wa asyhadu annaka Rasulullah Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nah, kemudian pada malam itu Abbas mendekati Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang suka dengan kebanggaan, maka berilah dia kebanggaan. Maka kemudian diperintahkan untuk mengumumkan kepada seluruh penduduk Mekah, siapa yang masuk ke Masjidil Haram atau berlindung di Ka'bah, maka dia aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya ketika pasukan Rasulullah masuk, maka dia aman. Dan siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Itu diumumkan. Ketika diumumkan di kota Mekah, orang-orang Mekah berkata, apa urusan kami dengan Abu Sufyan? Jadi tabarak rahman pada waktu itu keadaan yang sangat luar biasa dahsyat. Lalu Abu Sufyan dan Abbas ini pagi harinya naik ke sebuah bukit melihat bagaimana pergerakan pasukan Rasulullah SAW memasuki kota Makkah. Siapa ini wahai Abbas? Ini adalah Khuza'ah, suku sekutu Rasulullah. Apa urusanku dengan Khuza'ah? Kemudian ditanya setiap kabilah yang lewat. Kata Abu Sufyan, apa urusanku dengan mereka? Ketika kemudian pasukan yang paling gagah melewati mereka, ini apa ini? Ini adalah Rasulullah SAW dengan para muhajirin dan ansar
Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, ini baru pasukan, katanya. Luar biasa, kerajaan keponakanmu ini akan jadi besar, wahai Abbas. Kata Abbas, ini kenabian bukan kerajaan, gitu. Oh iya, aku lupa, gitu kan. Itu yang terjadi pada saat itu. Kemudian Nabi SAW memandang dari atas sebuah bukit di atas kota Makkah, di mana kemudian pada saat itu Rasulullah SAW didampingi oleh para pembawa panji, yang panji Muhajirin dibawa oleh Zubair, panji Ansor dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah. Pada saat itu tentu ada keharuan luar biasa. Inilah kota Makkah yang dulu mengusir beliau, yang dulu menyakiti beliau, yang pernah beliau di titik sana itu di dekat Ka'bah, dijerat lehernya ketika sedang ruku, diinjak kepalanya ketika sedang sujud, ditumpahkan kotoran perut unta ke kepala dan punggung beliau pada saat beliau sedang salat, ya. Suka dukanya para muhajirin itu tergambar semuanya di situ. Lalu tiba-tiba Sa'ad bin Ubadah berteriak, hari ini dihalalkan segala yang haram, hari ini dihalalkan tanah haram, hari ini dihinakan Quraisy dan darah akan ditumpahkan. Wah, sahabat-sahabat muhajirin kaget dengar perkataan Sa'ad bin Ubadah. Wah, ini Sa'ad bin Ubadah terbakar oleh semangatnya sebagai seorang suku Khazraj dari Madinah yang dari dulu iri kepada Quraisy yang selalu dapat keistimewaan itu. Ini Sa'ad bin Ubadah ini memandang hari itu sebagai hari dihalalkan semua yang haram, ya, tanah haram halal, ya. Kemudian bagaimana kemudian dia bisa menumpahkan darah orang-orang Quraisy dengan bebas itu. Maka orang-orang pun mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar Sa'ad bin Ubadah, gitu. Nabi SAW mengangguk mengatakan, mencari mana Qais? Qais itu putranya Sa'ad bin Ubadah. Qais maju. Wahai Qais, ayahmu tentu sudah lelah memegang panji sejak dari Madinah. Tentu yang generasi muda yang harus menggantikan. Ambil panji-panji itu dari ayahmu, ya. Persilahkan ayahmu untuk istirahat, gitu. Jadi Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang akhirnya kemudian memegang panji-panji Ansar, yang kemudian orangnya lebih lembut dan orangnya lebih bisa mengontrol dirinya. Secara umum kota Makkah pada hari itu takluk tanpa pertumpahan darah, kecuali di Makkah bawah yang memang keras permusuhannya kepada Nabi SAW, dipimpin perlawanan oleh Ikrimah bin Abi Jahal, tapi dihadapi dengan elegan oleh Khalid bin Al-Walid, sehingga Ikrimah pun meloloskan diri menuju ke Yaman, kemudian menuju ke Habasyah. Tetapi dia disusul oleh istrinya ketika sedang akan naik kapal di pelabuhan Aden, sehingga kemudian dia pun kembali dan menghadap kepada Nabi SAW di Makkah untuk menyatakan masuk Islam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, selain peristiwa-peristiwa ini, terutama dalam sejarah kita mendapati peristiwa Futuhal Andalus, terbukanya pembebasan Andalusia, 2/3 dari seluruh Spanyol dan Portugal hari ini terjadi juga pada bulan Ramadan. Kemudian juga peristiwa Ain Jalut, dihentikannya ekspansi Mongol ke dunia Islam di Ain Jalut, di mata air Jalut di sebelah selatan kota Baitul Maqdis, itu juga terjadi pada bulan Ramadan, di mana dari Karakorum di timur, di stepa-stepa Mongolia ini tidak terhentikan sejak memulai penaklukan ke barat, menghancurkan seluruh daerah-daerah peradaban Islam termasuk Baghdad pada tahun 1258. Nah, di tahun 1261 itu di Ain Jalut, pasukan Mongol dikalahkan untuk pertama kali setelah tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Kemudian mereka terpukul mundur dan sejak saat itu tidak bisa lagi bergerak ke arah barat, dan bahkan nantinya akan berakhir dengan masuk Islamnya banyak panglima dan penguasa Mongol. Ini adalah sekelumit cerita tentang bagaimana kemudian di dalam sejarah kaum muslimin tetap mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang sangat produktif, hal-hal yang sangat penuh inspirasi bagi generasi selanjutnya, dan seharusnya memang demikian sesuai dengan goals yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah Ramadan kita semua. Di rangkaian ayat-ayat puasa dari ayat ke 183 sampai 187 suratul Baqarah,
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 3 goals penting untuk kita capai di dalam ibadah Ramadan kita. Yang pertama di ayat ke-183 kita menemukan kata-kata la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Kemudian di ayat ke-185 kita menemukan kalimat wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Dan di ayat ke-186 kita menemukan kata-kata la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan bimbingan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, bagaimana kemudian goals Ramadan ini menjadi satu pengungkit produktivitas bagi kita semua. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, meskipun sering diterjemahkan sebagai imtithalul awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tentu itu satu bentuk produktivitas, ya. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali menguraikannya dengan lebih rinci, dengan sangat indah. Beliau menyebut takwa di sini, ya, itu ya terdiri dari 5 anasir penting. Anasir yang pertama adalah takwa itu muraqabah, atau ya merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, takwa itu muahadah, yaitu mengokohkan janji kehambaan kepada Allah. Yang ketiga, takwa itu muhasabah, yaitu melakukan evaluasi dan introspeksi. Yang keempat, takwa itu muaqabah, berani menghukum dan memberi konsekuensi pada diri ketika melanggar komitmen kepada Allah. Yang kelima adalah mujahadah, atau terus berjuang untuk meluruskan niat dan mengistiqomahkan amal-amal. Nah, apa hubungannya dengan produktivitas kita, dengan etos kerja kita? Ya, goals pertama dari Ramadan ini, yang pertama muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya menjadi satu kekuatan kita dalam juga menjalani hari-hari. Kita melatih, ya, di bulan Ramadan ini perasaan disupervisi langsung oleh Allah. Bukan sekedar supervisor atau manager atau director atau inspektorat, ya, yang mengawasi kita, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Kita melatihnya dengan berpuasa. Seperti kalau dalam puasa itu tentu di jam 12 siang, ya, kita puncak-puncaknya haus, akan sholat duhur, lalu kita berwudu, ya. Pada saat kita berkumur-kumur, ya, tengok kanan, tengok kiri, tidak ada yang lihat, tidak ada yang akan tahu kalau sebagian dari air kumur-kumur kita itu kita biarkan mengalir ke kerongkongan sebagai pereda haus kita. Tetapi meskipun kita yakin bahwa yang di samping-samping kita tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, kita tidak melakukannya. Tentu ini karena kita yakin bahwa meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Allah Subhanahu wa taala itu melihat. Allah Subhanahu wa taala itu mencatat. Gitu ya. Jadi ini yang kemudian kita yakini selalu, itulah yang disebut sebagai muraqabah. Sayangnya sebagian besar dari kita, muraqabahnya hanya soal batal atau tidak puasa. Muraqabah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya dalam soal apa yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Apakah puasa kita masih absah ataukah tidak? Itu saja. Sayang sekali karena seharusnya muraqabah yang ditarbiyahkan Allah melalui puasa kita ini kita bawa ke segenap aspek kehidupan. Kalau muraqabah itu dibawa ke kantor pemerintah, tentu tidak ada korupsi. Kalau muraqabah itu dibawa ke tukang tambal ban, tentu tidak ada yang menebar paku di sekitar tempat prakteknya. Kalau muraqabah itu dibawa ke pasar, tentu tidak ada yang mengurangi takaran dan timbangan. Kalau muraqabah itu dibawa ke bagian pengadaan, tentu tidak ada markup belanja, tidak ada nota double. Kalau muraqabah itu dibawa ke kehidupan rumah tangga, tentu tidak ada na'udzubillah min dzalik perselingkuhan, perzinaan dan lain sebagainya. Kalau muraqabah itu dibawa ke dalam semua aspek kehidupan, maka dia menjadi sebuah kontrol yang luar biasa agar kita tidak jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran, tidak kemudian melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri, baik yang keji itu biasanya terkait dengan syahwat yang bisa meruntuhkan kehormatan pribadi kita, ataupun yang mungkar itu biasanya terkait dengan hak-hak orang lain yang kita langgar. Ini bisa menghasilkan kebencian dan permusuhan dari orang lain. Ini dijadikan oleh Allah, ya, la'allakum tattaqun dalam bentuk muraqabah,
ya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu on the track, supaya kita selalu berada di siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat, jalan ketaatan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini muraqabah. Yang kedua adalah muahadah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata muahadah dari kata ahdun, artinya janji. Muahadah ini adalah sebuah perjanjian yang diambil oleh Allah dari kita di alam ruh, ya, ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Lalu kita menjawab bala syahidna, betul ya Allah, kami semua menjadi saksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Kalau muraqabah terkesan bersifat pasif, ya, mencegah diri kita dari hal-hal yang sudah tidak sepantasnya kita lakukan karena Allah mengawasi kita. Kita malu, kita segan, kita takut kepada Allah, ya, untuk melanggar apa-apa yang kemudian dilarangnya. Maka muahadah bersifat aktif. Kata muahadah, dengan kita mengingat perjanjian kepada Allah, kita tahu hidup kita ini harus diisi dengan ibadah, diisi pengabdian, diisi dengan segala aktivitas yang positif untuk menghasilkan manfaat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, efek dari muahadah harus menjadi di dalam diri kita, di hati kita, ada selalu niat-niat baik. Ya, penuh sesak dengan niat-niat baik. Ya, penuh dengan rencana-rencana berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, melakukan berbagai bentuk pengabdian. Itu yang menjadi dampak dari muahadah. Jadi kalau kalau muraqabah, ya, bersifat seakan-akan dengan diawasi oleh Allah kita jadi berhati-hati, maka kalau muahadah justru membuat kita aktif dan progresif karena harus banyak meniatkan kebaikan, merencanakan kebaikan, melaksanakan kebaikan. Karena hidup kita ini harus diisi dengan kebaikan-kebaikan kalau dia adalah sebuah muahadah. Kemudian yang berikutnya adalah muhasabah, ya, introspeksi dan evaluasi. Ya, yang sering tidak tepat sasaran, kita sering diajak untuk bermuhasabah, untuk melakukan evaluasi, untuk introspeksi, padahal tidak ada programnya. Apanya yang mau dievaluasi kalau kita tidak menyusun program? Ya. Ramadan mengajarkan kita tadi untuk menyusun target-target dan menyusun program-program sesuai dengan terminologi muahadah, dengan berjanji untuk selalu menjadi hamba Allah yang melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal-amal saleh dan ibadah kepada Allah. Kita jadi merencanakan niat-niat baik, ya. Misalnya di Ramadan kita menyusun program ibadah, ada target, ya, setiap hari sholat 5 waktunya berjamaah, setiap pekan sholat tarawihnya minimal 5 kali, setiap selesai sholat baca Qur'annya minimal 5 halaman, setiap hari sedekahnya minimal 50.000, setiap satu bulan ini paling tidak berbagi takjil itu 5 kali. Contohnya begitu, dalam angka 5 semuanya. Kemudian selain ada program ibadah, ada program perbaikan akhlak, ya. Perbaikan akhlak. Misalnya selama Ramadan ini satu kelemahan yang harus saya hilangkan, pemarah. Maka di sepanjang bulan Ramadan ya dia fokus untuk menghalingkan sifat temperamental dan emosionalnya. Ditulis hadis la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, ditempel di stiker di dashboard mobil, di dashboard motor, di kaca cermin, ya, untuk berdandan, kemudian di kaca rias, di pintu kamar mandi, di sandaran tempat tidur, di manapun yang kemudian bisa kita baca sehingga kita bisa menghilangkan satu sifat buruk selama Ramadan, atau menghilangkan bohong, atau menghilangkan kebiasaan bergunjing, berghibah, dan seterusnya. Jadi ada program ibadah, ada program akhlak juga yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi muhasabah tadi, ya. Muhasabah itu memang sangat penting, tetapi ya tidak bisa dilakukan tanpa ada program, tanpa ada muahadah terlebih dahulu tadi. Maka penting muahadah, lalu kemudian kita muhasabah. Apa yang kita capai, apa yang belum, apa yang perlu diperkuat, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu diperbaiki, ya, apa yang perlu ditambal. Ini adalah muhasabah. Jadi ini juga adalah sebuah terminologi produktivitas, monitoring dan evaluasi yang terus kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah muaqabah.
keberanian kita untuk memberi konsekuensi kepada diri kita supaya kita disiplin ya di dalam menjalankan program-program kehidupan kita. Disiplin yang kalau kita melanggar kita menghukum diri kita sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab pernah masuki kebunnya yang ranum ya menjelang panen. Pada suatu saat ketika beliau keluar dari kebun karena keasyikan di dalam kebun, ya sholat jamaah asar bersama Nabi SAW itu sudah bubar, sudah selesai. Maka Nabi SAW yang sedang di masjid segera dia temui. Sayyidina Umar mengadu, ya Rasulullah, saya itu masuk kebun gara-gara asyik di kebun, saya ketinggalan sholat asar berjamaah. Maka ini kebun saya sedekahkan fisabilillah. Nabi tersenyum mengatakan, bagus wahai Umar, tapi pertahankan kebunnya, sedekahkan saja hasilnya. Seperti juga Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ya, karena sangat kesengsem dengan kuda-kudanya, ya sedang keasyikan mengurus kuda-kudanya sampai melupakan salah satu waktu ibadah kepada Allah. Lalu beliau pun menyembelih kuda-kuda itu, meninggalkannya karena Allah, sehingga Allah pun mengganti untuk Nabi Sulaiman alaihissalam berupa kendaraan yang tidak perlu memberi makan, memberi minum, merawat ataupun memandikan, yaitu angin. Jadi semua hal kalau ditinggalkan karena Allah sebagai mu'aqabah, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Yang kelima, mujahadah. Ya, mujahadah itu melanjutkan perjuangan ya, mengistiqomahkan amal, karena habul a'mali adwamuhu wa inqallah. Amal yang paling dicintai Allah yang dawam, yang continue, yang bisa dilanjutkan terus-menerus menjadi kebiasaan rutin ya. Apa-apa yang kita bentuk di Ramadan ini sebagai kebiasaan, mari kita lestarikan, lanjutkan bahkan kalau bisa sesudah Ramadan, meskipun mungkin dengan mengurangi sedikit dosisnya, karena memang kita sulit untuk membangun motivasi ibadah sedahsyat di bulan Ramadan dengan berbagai janji dan keutamaan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan gitu ya. Tapi setidaknya ada yang selalu bisa kita lestarikan seba'da Ramadan gitu. Jadi ini kita perjuangkan istiqomahnya, sekaligus itu untuk melatihkan keikhlasan niat kita betul-betul karena Allah. Ya, mencoba untuk semakin memurnikan karena Allah. Ini goals Ramadan yang tentu akan menjadi kalau kita penuhi betul-betul menjadi pengikat produktivitas dan etos kerja kita. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun. Satu bentuk goals yang Allah Subhanahu wa taala pancangkan untuk kita adalah supaya kita menjadi pribadi yang mudah bersyukur. Kita dilatih di dalam Ramadan ya, seteguk air putih itu di bulan lain mungkin biasa saja kita tidak anggap sebagai nikmat Allah yang berharga. Tetapi ketika dia menjadi iftar kita, menjadi takjil kita, menjadi berbuka puasa kita, ya dia menjadi sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang kita syukuri sebetul-betul syukur. Nah, Ramadan mengajak kita untuk peka, menghayati setiap karunia Allah itu untuk disyukuri. Dan siapa yang mensyukuri karunia Allah, tentu Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Pasti Allah akan menambahkan ya nikmat bagi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kita di dalam bulan Ramadan ini dididik untuk kemudian selalu berapresiasi ya kepada apa-apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam segi produktivitas tentu segala hasil itu layak untuk disyukuri, diapresiasi pada diri kita maupun kepada orang lain. Kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur, kita pribadi yang pandai berterima kasih, kita pribadi yang pandai membalas budi ya. Ini menjadi goals kedua dari Ramadan. Goals ketiganya adalah puncak dari yang kita harapkan menjadi produktivitas terdahsyat kita, karena la'allahum yarsyudun, menjadi seorang yang mendapatkan irsyad, bimbingan dari Allah itu. Keterangan dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, aku memaklumkan perang kepada orang yang memusuhi kekasih-kekasihku, wali-waliku. Siapakah kekasih-kekasih Allah? Wali-walinya Allah itu, Allah jelaskan di situ, hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang paling aku cintai, yaitu ibadah-ibadah yang aku wajibkan, yang aku fardukan. Dan hambaku itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku sunnahkan. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar.
aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Kalau kita sudah pada level bagaimana meraih goals Ramadan la'allahum yarsyudun, ya, bagaimana kemudian mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita bergerak dalam direction yang langsung diberikan oleh Allah, bergerak di dalam rangka, ya, hal-hal yang diridhoi Allah, bergerak untuk menggapai ridho Allah dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu akan menjadi sebuah puncak dari produktivitas kita. Karena kita, seluruh diri kita menjadi alatnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi perkakasnya Allah, menjadi wasilahnya Allah untuk menebarkan rahmatnya kepada semesta alam. Jazakumullah khairan, demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Mohon maaf atas segala yang salah dan tidak dapat difahami dengan baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.